bahwasanya Nabi melihat ada satu kaum yang turdahu ru'usuhum, yang dipecahkan kepala mereka dengan batu. Kullama radukhat adat kama kanat. Ketika kepala tadi sudah dihancurkan, maka Allah kembalikan kepala tadi seperti biasa. Wala yaftur, dan tidak senantiasa terus menerus terjadi. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, man haula? Maka Jibril mengatakan, haula'i alladhina tatathaqalu ru'usuhum 'ani as-salatil maktubah. Jadi Nabi melihat ada satu kaum yang kepala dia dipecahkan dengan batu oleh para malaikat. Kalau sudah pecah, dikembalikan lagi seperti semula, dipecahkan lagi. Kemudian sudah pecah lagi, dikembalikan lagi seperti semula, dipecahkan lagi. Maka Nabi terheran-heran Nabi melihat apa dosa yang mereka lakukan sampai mereka bisa seperti dihukum seberat itu. Maka dijawab bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berat hati ketika adzan, ketika iqamat untuk menjalankan salat 5 waktu. Ini bukan orang yang meninggalkan salat ya. Tatathaqalu ru'usuhum 'ala salatil maktubah. Mereka salat tapi yata'akhkharuna 'ala salat. Itu hukumannya ketika Nabi di salah satu rihlahnya beliau bercerita bahwasanya orang yang meninggalkan salat, bukan meninggalkan salat, terlambat dalam salat, malas-malas dalam salat, usala, dikatakan bahwasanya kepala mereka dipecahkan oleh batu, kemudian sudah pecah, dikembalikan lagi, dipecahkan lagi, dikembalikan lagi, dipecahkan lagi, karena sebab tatathaqal 'ala salatil maktubah, karena berat untuk salat maktubah. Kalau seandainya perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam Isra wal Mi'raj hanya membahas tentang salat saja, lakafa. Kalau Isra wal Mi'raj itu memiliki pelajaran, memiliki ibrah, memiliki fawaid yang banyak. Kalau saja perjalanan Isra wal Mi'raj itu hanya mengambil pelajaran tentang salat, lakafa, sudah cukup. Akan tetapi di dalam Isra wal Mi'raj sangat besar, banyak sekali fawaid wal ibar allati mungkin kita nastakhrij, kamu'min nastakhrij min al fawaid fil Isra wal Mi'raj. Syekh Ahmad Kaftaro di dalam kitab sirah beliau berkatakan bahwasanya satu ibadat yang hanya disyariatkan fis sama, semua ibadat dari zakat, puasa, haji itu disyariatkannya di fil ard, di bumi. Tapi ada satu ibadat yang disyariatkan bersama Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit, yaitu adalah syariatus shalah. Salat itu disyariatkan di atas langit. Ini menunjukkan li ahammiyatiha, karena salat memiliki peranan penting dalam hidup kita. Bahkan dikatakan, Abu Yamaliki mengatakan bahwasanya al-mi'raj ar-ruhi. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam kitab Al-Anwar al-Bahiyah beliau mengatakan bahwasanya salat itu mi'raj ar-ruhi, yaitu sulam. Mi'raj itu saya artikan tangga rohani kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan salat itu qurratu aini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan aku jadikan kesenangan hatiku di dalam salat. Kalau kita salat, kita biasanya orang awam, kita salat, setelah salat kita mungkin merasa alhamdulillah. Atau kalau kita belum salat, kita akan merasa berat. Macam berat ni belum salat. Kenapa? Karena kita jadikan salat itu beban bagi kita. Kita kata salat itu kewajiban. Tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadikan salat qurrata ain.
sebagai pelipur lara dia. Makanya beliau kalau idza hazamahu amrun shalla, beliau itu kalau dalam keadaan sulit maka mencari jawabannya dengan salat. Beliau menjadikan salat ini sebagai ghida ar-ruh, sebagai makanan kepada ruh beliau. Kalau sumpah, kalau jenuh, maka beliau akan salat. Magam kita belum di situ. Kenapa? Karena kita jadikan salat itu hanya sebagai isqatul wajib. Kita hanya menjadikan salat itu sebagai kewajiban sahaja. Ketika selesai, makanya la tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Maka salat kita tak boleh menahan kita dari perkara yang mungkar. Kalau kita lakukan salat tersebut bihuquqiha wa arkaniha wa syurutiha, dengan haknya, dengan syarat-syaratnya dan rukunnya, maka tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Pasti salat tersebut akan mencegah kita dari perkara mungkar, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.